Bab 97. Mereka mengangguk. Setelah kepergian keduanya, Gaza dan Sanum juga masuk ke dalam mobil. Senyum Sanum mengambang di balik cadarnya. Dia lega sekali anak kecil itu sudah bertemu lagi dengan orang tuanya. Anggapan anak itu telantar sirna, ternyata ibu tersebut tidak tahu putrinya dibawa ibunya yang mengalami demensia keluar. Dia baru menyadari 2 jam kemudian dan hari sudah malam. Panik bukan main. Setelah mencari-cari, dia hanya menemukan ibu saat teman lamanya datang mengantar ibunya menemukan di jalanan sendirian. Ibu muda itu pamit kala anaknya tidak bersama ibunya. Sejak semalam dia terus mencari dan meminta bantuan keluarga lain tapi mereka kehilangan. Semalam dia tidak tidur dan hari ini begitu ada laporan dia bergegas datang. Polisi menghubungi Sanum dan Gaza karena ibu itu ingin mengucapkan terima kasih. Sanum benar-benar lega deh mas. Sanum menyandarkan punggungnya dengan nyaman. Sama. Lega karena dia udah bertemu ibunya. Lega karena gak ada yang ganggu kita lagi. Sanum tertawa kecil. Dia mencubit pipi Gaza. Bye. Gemas sama kamu. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Dia mengambil tangan Sanum dan mengecupnya. Tangannya yang lain memegang setir. Oh ya mas. Kita jadi pergi ke tempat Alifah weekend ini. Tanyanya hati-hati. Gaza terdiam cukup lama sebelum memberikan anggukan. Pandangannya kosong sesaat, tidak ada lagi obrolan setelah itu. Mas mikirin sesuatu. Gak bye. Gaza tersenyum tipis. 111. Sanum memberikan anggukan pelan. Dia tahu Gaza memikirkan tentang Alifah tersebut. Tangannya yang lain mengusap lembut punggung tangan Gaza yang memegang tangannya. Gaza menoleh dan mata Sanum tersenyum. Kamu mikirin sesuatu. Arfan menatap Selin yang hanya diam memakan es krimnya. Pulang sekolah Selin mengajak ke Mixue tapi gadis itu banyak diam. Selin mendongak dan tersentak. Dia mengulas senyum dan menggeleng. Van. Kenapa? Aku minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Aku ngerasa jahat. Kamu bahas apa Sel? Selin menghela napas lalu menggeleng. Dia hanya merasa bersalah masih mengharapkan Galan tanpa dia sadari. Galan yang menitipkan tiket untuk Laura tadi membuatnya bagai diingatkan. Selin merasa jahat pada Arfan yang selalu baik untuknya. Dia menatap Arfan lama. Kenapa tidak ada perasaan untuknya pada Arfan sama sekali? Arfan baik dan perhatian, tapi perhatian cowok itu tidak membuatnya kagum dan berdebar. Arfan ganteng, tapi Selin tidak jatuh dalam pesonanya. Apa karena perasaannya terlalu dalam pada Galan hingga laki-laki tidak lagi membuatnya tertarik? Kamu melamun lagi Sel. Ada masalah? Selin menggeleng dan tersenyum kecil. Van, aku mau coba es krimnya kamu. Arfan sontak menggeser miliknya. Semua juga aku kasih kalau kamu mau. Selin tersenyum dan mencoba es krim Arfan. Sebenarnya rasanya sama saja. Hanya Selin rasa strawberry Arfan coklat. Van, ngomong-ngomong. Kenapa? Kamu gak pernah tanya perasaan aku sama kamu. Pertanyaan itu membuat Arfan terdiam sebelum memberikan gelengan.
Kenapa? Aku hanya gak siap dengan suatu kemungkinan. Kemungkinan, apa? Kalau perasaan aku hanya sepihak. Selin merasa tertohok. Kenapa kamu mikir gitu? Beberapa hari pacaran, aku ngerasa cuman raga kamu yang ada di sini, tapi pikiran kamu gak seutuhnya buat aku. Tatapan kamu gak bohong, Sel. Aku gak tahu apa ini perasaan aku aja. Tapi tatapan kamu gak pernah. 112. Buat aku. Apa aku salah? Arfan tersenyum tipis. Hati Selin seakan diremas sesuatu. Dia menatap tatapan Arfan, ada kecewa di balik mata itu. Selin merasa. Aku ingin bertanya alasan kamu nerima aku karena perasaan yang sama atau gak. Tapi aku terlalu takut, Sel, kalau jawaban kamu tidak seperti yang aku harapkan. Arfan menggeleng. Apapun itu aku harap kamu nerima aku bukan karena terpaksa atau perasaan gak enak. Sel. Dek. Selin meremas jari jemarinya di atas paha. Dadanya terasa sesak. Tapi aku tahu ini hanya perasaan aku. Arfan tersenyum, tangannya terulur mengusap lembut puncak kepala Selin. Habiskan es krimnya, aku ke toilet sebentar. Arfan menarik lagi tangannya dan berdiri lalu beranjak pergi ke toilet. Selin menatap kosong mixuennya dan menghela napas. Alasannya menerima Arfan. Bukakanlah karena dia ingin melupakan Galan secepatnya. Jika Arfan tahu apa cowok itu akan merasa sakit. Maaf Van, gue minta maaf. Dia berlari keluar dari sekolah dan tidak sengaja menabrak seseorang. Buku dalam pelukannya terjatuh, dia segera memungut. Sorry, ucap cowok itu juga membungkuk hendak mengambil gelangnya yang jatuh. Perhatian Sanum teralih pada gelang tersebut. Matanya melebar melihat gelang bayi, dia meraih gelang tersebut dan menjatuhkan bukunya. Dia tatap lamat-lamat gelang dengan inisial A dan A itu. Ini punya kamu. Dia mendongak, namun wajah cowok itu terlihat jelas. Punya gue. Dek. Sanum membuka tasnya dan mengeluarkan gelang yang sama dari sana. Cowok itu terkejut. Azara. Kamu, Azara. Mata Sanum memerah. Azam. Lirihnya. Bayi. Gaza menepuk-nepuk lembut pipi Sanum karena gadis itu seperti mengigau. Azam. Bayi. Sanum tersentak. Matanya terbuka. Dia menatap Gaza yang menatapnya khawatir. Mas Gaza, Azam, Sanum duduk dengan cepat. Dia menatap keberadaannya di kamar lalu menunduk melihat selimut yang menutupi. 113. Tubuhnya. Kamu mimpi Azam sayang. Perhatian Sanum kembali teralih. Dia menghela nafas dan mengusap wajahnya. Sanum mimpi ketemu Azam dan rasanya sangat nyata. Kamu merindukan Azam. Sanum pengen ketemu. Apa itu sebabnya sampai Sanum kebawa mimpi Mas? Gaza mengusap lembut surai Sanum. Itu mungkin sebuah pertanda kalau kalian akan ketemu baik. Apa begitu Mas? Semoga. Sanum menghela napas. Mau minum Haimen?
Dia mengangguk. Gaza mengambil segelas minum yang ada di nakas dan membantu Sanum minum. Pasvian masih mengurus kasus tabrak lari Luna. Kalau situasinya sudah lebih baik, kita tanyakan tentang Azam, oke? Iya Mas. Gaza tersenyum. Dia menaruh lagi gelas itu setelah Sanum meminum 3 teguk. Sekarang tidur lagi Bai. Masih jam 1. Dua tangannya memegang pundak Sanum dan membaringkan tubuh itu. Mas, apa jangan-jangan Azam satu sekolah dengannya kita? Bisa iya dan gak Bai. Sanum menghela nafas. Jangan terlalu dipikirkan. Iya Mas. Sanum memeluk Gaza dan memejamkan mata. Kenapa dalam mimpinya wajah Azam samar? Apa ini hanya mimpi tidur atau karena dia sangat ingin bertemu Azam? 114. Bai, kamu harus janji satu hal. Gaza memegang kedua pundak Sanum dan menatap manik mata itu. Mereka kini hendak pergi ke panti tempat Alifah berada, yang artinya hari ini Gaza akan mengatakan masa lalu yang dia tutupi. Iya Mas. Walaupun kamu nanti tahu satu hal yang aku tutupi, jangan bilang siapa-siapa kalau kamu tahu ini. Jangan katakan apapun. Jangan pernah mengaku kamu tahu ini sebelumnya jika sesuatu terjadi. Kamu paham kan? Sanum menatap tatapan khawatir di sorot tajam itu. Apa maksud Mas jangan mengaku Sanum tahu itu? Gaza menekan bibir bagian bawahnya dan menghela nafas berat. Turuti saja kata aku Bai. Memang apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Kenapa kamu setakut itu? Bagaimana kalau yang Gaza katakan benar? Maksud Mas bagaimana? Gaza, jeda sesaat. Gaza memejamkan matanya dan mengambil nafas dalam. Gaza pernah bilang kamu kalau aku, pembunuh, lirih Gaza. Dia membuka mata. Ada sesal di sana. Sanum membeku. Tapi waktu itu, kamu bilang kalau apa yang Gaza bilang itu bohong, Mas. Alifah berkaitan dengan itu. Sanum gak paham Mas ngomong apa, ucapnya menggeleng. Tatapan Sanum berubah takut. Gaza menghela napas lagi. Dia menarik Sanum dalam pelukannya. Tidak ada yang tahu hal ini kecuali aku dan Papa, tapi entah dari mana Gaza tahu. Mas bilang apa sih? Sanum melepaskan pelukan tersebut tapi Gaza menahannya. Maaf. Sanum gak ngerti Mas ngomong apa. Kita ke panti dulu. Gaza melepaskan pelukan, dia melihat ketakutan dan kebingungan di tatapan Sanum. Apa maksudnya Mas? Gaza tidak menjawab, dia membukakan pintu untuk Sanum, bukannya masuk. Sanum bergeming di tempatnya. Jauhi Gaza. Dia pembunuh. Kalimat Gaza terus terngiang. Tatapan Sanum berubah sendu. Sebenarnya apa yang dilakukan Gaza di masa lalu hingga kenapa semua yang dia tahu terasa menyakitkan dan fakta ini bisa membuatnya berjarak dengan Gaza. Bai. Sanum takut. Aku belum mengatakannya Bai. 115. Enggak. Mas gak mungkin kan Sanum mengatupkan bibirnya. Dia tidak berani melanjutkan kata tersebut. Kamu, kecewa Bai. Mas bilang yang Gaza katakan gak benar. Jika kebalikannya,
Kamu kecewa. Malu. Mas bohong sama Sanum. Aku mengatakan masa lalu yang ingin kamu tahu. Mata Sanum berkaca-kaca. Dia meremas jari jemarinya. Kenapa? Gaza tertunduk. Kenapa harus sesuatu yang membuat kita bisa berjarak, Mas? Tanyanya lirih. Bulir-bulir air jatuh dari pelupuk mata. Sanum takut, Mas. Aku gak akan dipenjara. Kita gak akan pisah. Kita. Karena Mas menutupi kasus tersebut. Papa sudah menutup rapat kasusnya. Gak ada yang tahu, aku gak akan. Sanum menggeleng. Sanum harus merasa senang atau sedih. Apa maksud kamu? Mas melakukan sesuatu hal yang salah tapi kamu dan Papa menutupinya. Sanum gak tahu apa yang terjadi, tapi bukankah itu gak adil, Mas? Lalu kamu mau aku mengakuinya? Apa Mas tidak memikirkan perasaan orang lain? Lalu maksud kamu mau aku dipenjara dan semua orang tahu? Air mata Sanum jatuh lagi. Dia memejamkan mata sesaat dan membuka kembali. Gaza menarik satu sudut bibirnya. Kamu yang mendesak aku cerita masa lalu aku. Tapi kamu bukan mendukung aku, Bay, kamu ingin semua orang tahu ini. Lalu kamu mau pergi setelah itu. Sanum gak ngomong gitu. Ya, kamu berkata seperti itu. Kamu terkejut kan? Kamu menyesal. Iya. Kamu berpikir seharusnya kamu memilih mundur sebelum ini. Aku pendosa, aku dulu main dengan perempuan lain dan gak itu aja. Aku juga buat nyawa orang melayang. Aku menemang sehina itu. Mas, Sanum menggeleng. Gaza tersenyum pedih. Sekarang kamu sudah tahu semua masa lalu aku. Kalau itu yang kamu inginkan, katakan saja pada polisi. Dia lalu membuka pintu mobil kasar dan masuk ke dalam. Mas Gaza, Sanum mengetuk jendela yang tertutup itu. Dia mencoba membuka tapi dikunci dari dalam. Mobil itu kemudian melaju pergi dengan cepat. Meninggalkannya sendiri di sana. Sanum menatap nanar kepergian Gaza. 116. Lakukan sekarang. Kejar dan lenyapkan pengkhianat itu. Teriak Sakaya murka. Sakaya mengeratkan giginya. Rahangnya mengeras. Tatapan tajam dan menghunus. Dia memukul marah dinding ruangan. Tapi polisi pasti mengawasi pergerakan. Diam, sentaknya marah. Lakukan sekarang juga. Polisi tidak akan bisa melakukan apapun selama bukti itu tidak ada sama mereka. Musnahkan Vian dan bukti itu sekarang juga. Baik. Brak. Sakaya melempar ponselnya ke dinding. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jika tidak bergerak sekarang, Vian bisa saja diam-diam merencanakan sesuatu dan semuanya dibongkar. Sanum menatap bangunan panti yang beberapa bulan lalu dia kunjungi untuk acara rohis. Di sana juga dia melihat Gaza yang terus memperhatikan Alifah. Loh, kamu bukannya anak rohis yang waktu itu kesini? Perhatian Sanum teralih. Dia menoleh ke samping. Ibu Nuri berdiri dengan banyak kantong belanjaan di tangannya bersama seorang wanita.
Sanum tersenyum kecil dan memberikan anggukan. Saya Sanum Bu. Ah benar Sanum. Waktu itu yang hubungi saya kan? Sanum mengangguk. Ada apa nak? Kamu sendirian? Saya cuman mampir dan juga boleh saya melihat Alifah Bu. Waktu itu kata Mas kata Gaza, Alifah kecelakaan. Kamu mengenal Gaza? Sanum mengangguk lagi. Saya minta maaf waktu itu belum bisa datang buat lihat Alifah.